Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Erli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu Bu En, untuk kegiatan kita observasi pada hari Rabu itu gimana persiapan ini panjenengan itu? Untuk persiapannya yang pertama saya mempersiapkan modul ajar, bahan ajar dan LKPD soal evaluasi yang nanti akan anak-anak kerjakan dalam kegiatan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi sifat bunyi berdasarkan percobaan sederhana. Dari tujuan pembelajaran tersebut Bu En, metode apa yang panjenengan persiapkan untuk observasi nanti? Metode yang saya gunakan adalah metode PBL, Problem Based Learning. Nah, nanti anak-anak kita bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian anak-anak mengerjakan LKPD-nya berdasarkan percobaan sederhana, kemudian anak-anak menyelesaikan masalah dalam percobaan itu yang dimasukkan ke dalam video yang kemudian nanti akan disajikan di depan kelas. Luar biasa, saya membayangkannya itu sudah wow gitu. Persiapannya sungguh matang sekali, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang panjenengan sudah persiapkan. Untuk harapannya nih, harapan panjenengan dalam pembelajaran hari Rabu itu apa untuk anak-anak dari skala 1 sampai 10 ya? Skalanya paling tidak harapan saya di skala 9 ya. Anak-anak bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat melakukan percobaan dengan baik. Terus untuk kedepannya saya mengharapkan nanti apa yang sudah dilakukan anak-anak, nanti anak-anak ketika di rumah atau dimanapun anak-anak itu dapat mengetahui bagaimana berdasarkan percobaannya di sekolah kemudian diterapkan di rumah. Nanti anak-anak apabila menemukan hal yang sama tentang sifat bunyi merambat melalui benda padat, anak-anak sudah tidak ragu lagi dan tahu bisa membuktikan, jadi tidak luar biasa sekali harapan panjenengan untuk pembelajaran, tujuannya, terus metode, terus apa persiapan yang jenengan persiapkan itu sungguh luar biasa sekali. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa meresap ilmu yang panjenengan berikan. Kita bertemu nanti di hari Rabu, insyaallah siap. Jam pagi apa siang? Pagi nanti jam pagi istirahat ya. Terima kasih ya Bu Aya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah anak-anak kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa.
sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi sifat-sifat bunyi melalui percobaan sederhana. Nah, coba Bu Eni tanya dulu. Benda itu kan dibagi menjadi 3. Ada benda apa saja? Benda padat, cair, dan contohnya benda padat ada apa? Meja, batu, kursi, papan, betul. Nah, kalau benda cair contohnya air, minyak, betul. Oli, susu, betul. Kalau benda gas contohnya udara. Betul sekali, udara. Nah, Bu ini ada video. Silakan anak-anak semuanya menyimak videonya. Di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Adik-adik, kita dapat mendengar bunyi yang dihasilkan sumber bunyi karena bunyi merambat hingga telinga kita. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium. Nah, medium perambatan bunyi ada 3 nih. Apa saja itu? 1. Perambatan melalui benda gas. Sebagian besar bunyi yang kita dengar merambat melalui udara. Kita dapat mendengar suara orang yang berbicara, mendengar bunyi bel, mendengar suara televisi, dan bunyi lainnya karena bunyi merambat melalui udara. 2. Perambatan melalui benda cair. Selain merambat melalui benda gas, bunyi juga merambat melalui benda cair. Untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair, kita dapat melakukan percobaan dengan membenturkan 2 batu di dalam air. Kita akan mendengar suara benturan batu dalam air tersebut. Contoh lain yaitu saat kita sedang menyelam di kolam renang. Kita masih dapat mendengar suara yang ada di permukaan air. 3. Perambatan melalui benda padat. Permainan tersebut bernama permainan telepon kaleng. Permainan ini menggunakan telepon mainan sederhana yang terbuat dari kaleng bekas dan benang kasur. Jika salah satu anak berbicara, anak yang lain dapat mendengar suara temannya melalui kaleng yang diletakkan di telinganya. Pada kegiatan ini, benang kasur yang merupakan benda padat adalah perantara bergetarnya bunyi untuk sampai ke telinga. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat dapat mengantarkan bunyi. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat dibandingkan melalui benda cair dan benda gas. Nah, itu dia adik-adik, media rambat bunyi. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video lainnya. Dadah. Itu tadi videonya tentang bunyi yang dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada hari ini kita akan membuktikan apakah betul benda dapat merambat melalui benda padat. Kemarin Bu ini sudah memerintahkan kalian membawa sendok. Sudah disiapkan sendoknya? Baik, Bu ini nanti akan membagikan 2 LKPD yang mana nanti kalian akan membandingkan bunyi yang kalian dengar dengan posisi duduk yang benar dan dengan posisi kepala ditaruh di atas meja. Silahkan nanti langsung ditulis hasil pengamatannya. Ada LKPD yang sudah disediakan Bu Eni.
Kalau sudah selesai nanti silakan perwakilan dari anak-anak bisa menyajikan hasil percobaan yang sudah dilakukan ke depan kelas. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Sekarang silakan LKPD-nya dibaca dulu, dipahami apa yang bisa dilakukan dari percobaan yang ada pada LKPD. Silakan, langkah-langkahnya diikuti. Langkah-langkah yang pertama apa? Bagaimana bunyi yang dihasilkan silakan dimasukkan ke dalam LKPD, dan langkah selanjutnya dengan menggunakan percobaan kepala diletakkan di meja, kemudian nanti kalian mengetuk menggunakan sendok. Sudah selesai? Langsung ya diisikan semuanya. Bisa berdiskusi dengan temannya. Apa saja yang harus ditulis berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nanti bagi kelompok yang sudah siap untuk menyajikan, silakan bisa tunjuk jari. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oh, kelompok 3 silakan bisa menyajikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Saya akan menyajikan hasil percobaan dari kelompok 3.
jika duduk yang benar bunyi terasa pelan, dan jika kepala diletakkan di meja bunyi terasa keras. Terus 4. Manakah hasil bunyi yang lebih jelas dan keras yang kalian dengan meletakkan kepala pada meja dengan meletakkan kepala pada meja? Apa kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan? Perbedaan bunyi dengan posisi yang benar dan kepala ditaruh di meja. untuk kelompok 3 hasil LKQ-nya sudah benar. Silakan ditempel pada papan pengumuman. Langsung ya, sama Bu Eni diberi nilai. Boleh punya Bu Eni dasar. Siapa yang berani menyajikan lagi ke depan? Kelompok 1 silakan sekarang. Silakan menyajikan dengan suara yang keras, dan kelompok lain silakan didengarkan apakah jawaban dari kelompok 1 sudah betul atau belum. Saya akan menyajikan dari kelompok 1. Kalian dapat mendengar bunyi suara seperti dengan cara dan posisi benar, mendengar dengan pelan. Bagaimana? Apakah betul jawabannya? Yang nomor 1 mendengar dengan pelan? Tuh, terus selanjutnya. Apakah kalian dapat mendengar bunyi ketika kalian meletakkan kepala pada meja dan meja diketuk dengan sendok? Dapat mendengar bunyi yang keras. Bagaimana untuk yang nomor 2? Bisa mendengar bunyi dengan keras ketika kepala diletakkan di meja? Betul atau salah? Nah, betul. Bagaimana hasil bunyi yang diperoleh ketika mendengar meja yang diketuk dengan sendok? Posisi duduk benar dan posisi kepala diletakkan di meja. Bunyinya keras dan atau kencang. Bagaimana hasil bunyinya diperoleh? Ya betul. Bunyinya nomor 3 ketika kepala ini harus diteliti lagi ya soalnya. Bagaimana hasil bunyi yang diperoleh ketika mendengar meja yang diketuk dengan sendok? Yang hasil bunyinya itu berarti ada 2. Ketika posisi dengan duduk sempurna atau duduk benar, itu hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Betul atau salah? Salah. Kalau ketika duduk dengan sempurna atau benar, berarti bunyinya akan terasa terdengar bagaimana? Pelan. Nah, kalau dengan posisi kepala diletakkan di meja, bunyinya akan terdengar lebih keras. Berarti untuk jawaban nomor 3 kelompok 1 salah atau betul? Salah. Selanjutnya nomor 4. Maka hasil bunyi yang lebih jelas dan keras yang kalian dengar. Posisi duduk yang benar dan meletakkan kepala di meja lalu diketuk dengan sendok atau benda lain. Betul atau salah? Betul. Selanjutnya Apa kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan? Berhasil karena mencoba dengan benar. berhasil kesimpulannya dengan cara mencoba dengan benda padat. Kesimpulannya kira-kira sudah tepat atau belum? Kesimpulannya berhasil dengan cara mencoba dengan benda padat. Padahal kesimpulannya dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi kira-kira apa? Perbedaan bunyi posisi yang benar dan kepala duduk. Nah, ada yang jawabannya posisi duduknya, sehingga hasilnya kesimpulan yang lebih pas nanti kita bahas lagi. Berarti ini yang kelima, kesimpulannya kurang tepat. Ayo langsung
Yang pokoknya yang nomor 3 itu, yang nomor 5 kurang tepat. Jadi nilainya 85. Silahkan didapat. Sudah? Beri tepuk tangan untuk nomor 1. Sudah berani menyajikan hasilnya. Sekarang silakan kelompok 2 menyajikan hasil percobaannya. Dibacakan yang keras ya, supaya temannya mendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan menyajikan hasil percobaan kelompok 2. Ya, silakan. Hasil pengamatan. Nomor 1. Apakah kalian dapat mendengar bunyi ketika meja ditutup dengan sendok dan posisi yang benar? Ya, aku mendengar. Bunyi terdengar lebih pelan. Apa kalian dapat mendengar bunyi Dijawabnya iya benar. Bunyi terdengar lebih pelan? lebih pelan. Betul atau salah? Betul, karena terdengar pelan. Kalau selanjutnya, Apakah kalian dapat mendengar bunyi ketika meletakkan kepala pada meja dan meja diketuk dengan sendok? Ya, aku mendengar bunyi terdengar keras. betul atau salah? Betul. Kalau selanjutnya, Hasil yang diperoleh ketika mendengar meja yang diketuk dengan sendok, posisi duduk benar dan posisi kepala diletakkan di meja. Bunyi sendok yang diketuk di meja terdengar pelan. Bunyi sendok yang diketukkan dengan posisi kepala ditempelkan di meja terdengar lebih keras. betul atau salah? Betul. Terus selanjutnya, Manakah hasil bunyi yang lebih jelas dan keras yang kalian dengar? Posisi kepala di meja. ya betul. Apa kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan? Perbedaan bunyi posisi yang benar dan kepala ditaruh di meja. Nah, di sini kesimpulannya dari masing-masing kelompok ini kan tidak sama. Ada yang menunjukkan seperti tadi mencoba percobaan dengan benda padat. Ada juga, tapi kan kurang tepat karena kurang jelas. Kejelasan dari yang dimaksud di situ tentang apa? Melaluinya kita bisa mendengar melalui apa? Itu tidak dijelaskan dengan tepat. Kemudian yang kelompok 3 tadi, perbedaan bunyi dengan yang posisi duduk benar dan perbedaan bunyi dengan posisi kepala ditaruh di meja. Itu kesimpulannya. Juga bisa dengan kesimpulan itu, tetapi lain kali jika kalian ingin menyimpulkan sesuatu, simpulkan dengan lengkap. Bisa yang kita peroleh dari kegiatan ini tadi, perbedaan bunyi dengan posisi duduk dan posisi kepala diletakkan di atas meja. Kemudian dari kegiatan itu tadi kalian dapat mengetahui apa? Bahwa benda ini dapat melalui bunyi dapat melalui benda padat. Apa benda padat yang kalian lihat? Yang kalian gunakan untuk percobaan? Benda padatnya apa? Sendok dan meja. Jadi kira-kira yang menghantarkan bunyi, merambatnya bunyi, yang membantu kalian bisa mendengar tadi benda padatnya apa? Betul sekali, meja. Silahkan hasilnya bisa ditempel bawahnya.
sudah dilakukan dengan semuanya, coba kita biar lebih semangat lagi. Tepuk ganda. Ganda artinya dua. Berarti menepuknya berapa? Lebih konsentrasi lagi. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tangan. Pada pembelajaran hari ini berarti dapat kita simpulkan bahwa sifat bunyi yang kita lakukan tadi berdasarkan percobaan yang sederhana bahwa bunyi dapat merambat melalui apa? Udara. Yang sudah kita lakukan benda padat. Nah, betul sekali benda padat. Kemudian benda padat apa yang kita gunakan dalam percobaan itu tadi? Sendok dan meja. Merambatnya ke telinga kita. Benda padat yang kalian rasakan tadi dengan media apa? Meja, betul sekali Albi. Terus ketika kalian melakukan percobaan yang pertama sama yang kedua dengan posisi apa tadi yang pertama? Duduk dengan benar dan duduk dengan kepala ditaruh di atas meja. Bagaimana hasil percobaannya? Apakah yang kalian dengar sama? Tidak. Kalau kita duduk dengan posisi yang benar, bunyinya bagaimana? Terdengar pelan. Kira-kira merambatnya melalui apa kok kita bisa mendengar lebih pelan? Melalui udara, betul sekali. Kemudian ketika kita posisinya kepala diletakkan di atas meja dan kita bisa mendengar bagaimana bunyinya? Lebih keras. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan bahwa dapat kita simpulkan hari ini sifat bunyi dapat merambat melalui benda padat. Betul sekali. Untuk selanjutnya Bu Eni akan memberikan tes evaluasi berupa soal. Silakan langsung ditulis nama kelas, kemudian dikerjakan. Nanti Bu Eni beri waktu sampai 10 menit. Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah, silakan bisa dikumpulkan ke depan. Kembali evaluasi. Ya, terima kasih.
Oke, terima kasih anak-anak sudah dapat mengerjakan mbak evaluasi. Bagaimana? Apakah kesulitan mengerjakannya? Nah, untuk selanjutnya nanti besok silahkan mempelajari materi selanjutnya. Kita juga akan melakukan percobaan tentang sifat bunyi yang dapat merambat melalui udara. Silahkan di bukunya nanti dipelajari. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nanti setelah ini kalian bisa istirahat. Pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini anak-anak silakan bisa istirahat. Nanti setelah istirahat kita kembali belajar kembali untuk pelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatannya pasca observasi ya. Saya minta izin untuk memberikan memulainya. Selamat siang Ferin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin kita melakukan observasi ya. Hari ini acaranya pasca observasi. Saya mulai gitu Iya, monggo. dari yang saya observasi kemarin di kelas panjenengan di kelas 5 gitu ya. Materinya EPAS. Tujuannya itu menjelaskan sini. Itu dari pembelajaran kemarin ke anak-anak, tujuan itu tersampaikan enggak ke anak-anak? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran dapat tersampaikan melalui percobaan pada kegiatan kerja kelompok, dan saya lihat lagi melalui evaluasi di akhir pembelajaran. Alhamdulillah nilai anak-anak sudah memenuhi dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Tujuannya berarti tersampaikan Ya, gitu betul. ya. Itu Bu. Dari pembelajaran mulai dari awal jenengan itu dimulai dengan berdoa, terus menanyakan kehadiran siswa, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk apa? Nasionalismenya itu. Terus sebelum pembelajaran juga anak-anak jenengan ajak untuk tepuk semangat untuk membangkitkan semangatnya itu. Terus di jenengan kemarin juga memanfaatkan media writer gitu ya. Jadi untuk menarik perhatian siswa itu supaya lebih fokus juga. Terus membagi beberapa kelompok di dalam pembelajaran itu pun selama anak-anak berkelompok mengerjakan apa kemarin, mempraktekkan lambat bunyi gitu ya. Mempraktekkan lambat bunyi jenengan juga berkeliling ke anak-anak ke kelompoknya masing-masing menanyakan keseluruhan. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Terus yang paling penting itu ada pembelajaran berdiferensiasinya juga, anak-anak itu diberi kesempatan untuk maju ke depan. Nah itu loh, maksudnya diberi apa supaya melatih percaya dirinya anak-anak itu juga di depan kelas mempraktekkan itu sangat luar biasa Bu. Dan di akhir pembelajaran itu pun sebelum jenengan menutup itu jenengan mengajak ice breaking dulu ya. Itu gimana itu anak-anak dalam prosesnya itu? Untuk ice breaking memang saya berikan karena supaya anak-anak lebih semangat. Karena kan kemarin di video ya, jadi anak-anak agak grogi, bingung mau menjawab, takut salah. Terus supaya mencairkan suasana anak-anak tidak grogi, makanya saya buat ada ice breaking sedikit di akhir pembelajaran sebelum tutup itu ya. Nah itu setelah ice breaking juga Anda mengajak anak-anak untuk menyimpulkan apa yang dipelajari selama hari ini tadi seperti itu ya. Terus di akhir tadi memberikan tes evaluasi ya. Itu sangat luar biasa sekali ya.
Terus gini yang mau saya tanyakan itu gimana perasaan panjenengan kalau ketika diobservasi kemarin? Ketika diobservasi Perasaannya saya gimana? itu ndredeg Erli. Karena kan selama ini kalau kita melakukan pembelajaran kan tidak pernah di video ya, kemarin di video. Jadi kadang ada kata-kata belepotan sedikit ngoten. Tapi ya saya sangat senang sekali karena dengan ada video itu jadi saya tahu nanti kekurangan saya mungkin pada saat pelaksanaan pembelajaran, sehingga saya kan nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki walaupun sebenarnya setiap hari itu sudah kita terapkan. Gitu. Iya. Sedikit saran nih Bu. Iya. Boleh nih saya Boleh sampaikan? saran. Saya sangat senang sekali kalau ada saran ya, karena kan kadang kita melakukan pembelajaran itu kan tergantung situasi kondisi yang ada di kelas juga. Kadang itu ada yang terlewati, ada yang tidak. Saran dari saya kemarin itu pada akhir pembelajaran. Iya. Pada akhir pembelajaran sebelum panjenengan tutup itu alangkah baiknya Ibu menanyakan perasaan anak-anak. Jadi perasaan anak-anak selama belajar dari awal sampai akhir itu perasaannya gimana? Bisa dituangkan itu kita membuat gambar-gambar emoticon kayak gitu. Jadi anak-anak itu memilih perasaannya itu gimana? Seneng atau gimana, terharu atau ada sedih atau gimana? Itu kan kita tahu perasaan anak-anak pada pembelajaran hari ini gitu. Atau bisa langsung disampaikan, coba siapa yang berani menyampaikan perasaannya hari ini ke depan seperti itu. Nah itu hanya saran Bu En. Terima kasih Bu Eri, Iya, sarannya iya. sangat membangun sekali ya, karena memang pada ininya kalau refleksi ya, itu kan termasuk refleksi. Kalau refleksi kurang diberikan, nanti kan kita tidak tahu anak itu tadi pada saat pembelajaran senang atau tidak. Kadang itu kalau hanya kita tanya saja tanpa ada emoji, mereka itu kan takut mengungkapkan Takut perasaannya. mengungkapkan. Tapi kalau ada berupa gambar kan mungkin mereka tidak takut, karena kan sudah diwakili oleh gambar tanpa dia menunjukkan secara langsung perasaan ketika pembelajaran. Karena mungkin kemarin itu saya fokusnya kan anak-anak paham atau tidak, jadi hanya tanya sudah paham, sudah. Saya tidak memikirkan bahwa ternyata perlunya adanya refleksi seperti itu yang bisa memotivasi anak juga nanti untuk pembelajaran ke depannya. Mengungkapkan perasaan Tuh, mereka. terima kasih Bu Erin sarannya. Sama-sama. Saya juga terima kasih atas waktunya yang kemarin. Hari ini sudah selesai untuk pasca observasinya. Terima kasih atas waktunya Bu Eni. Sama-sama, saya juga terima kasih saran yang diberikan. Semoga nanti saya mengajarnya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ya. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Saya sudah selesai untuk pasca observasinya. Tadi Bu Erni sudah bagus untuk proses kitchennya. Mungkin dari saya lebih tertarik